Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zara Fitri, NIM 20210810400004. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Instansi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai dua materi. Yang materi pertama itu kaidah ibadah dalam Islam, dan materi kedua toharo dalam Islam. Pengertian ibadah. Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata-kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang tampak bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian wazul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian syidat wakilat, yakni kekerasan dan kekasaran. Terkait dengan kedua makna ini, Profesor Dr. Haji Abdul Muin Salim menjelaskan bahwa dari makna pertama diperoleh kata mamluk atau yang dimiliki dan mempunyai bentuk jamak, abid, dan ibad. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak, dan yang kedua untuk makna hamba-hamba Tuhan. Dari makna terakhir inilah bersumber kata abada, ya'budu, ibadatan, yang secara leksikal bermakna tunduk, merendahkan, dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Profesor Dr. Hasbi Ashidik dalam mengutip beberapa pendapat ditemukan pengertian ibadah yang beragam. Yang pertama, menurut ulama tauhid mengartikan ibadah dengan mengesahkan Allah, mentakdimkannya dengan sepenuh-penuhnya, takdim serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya, menyembah Allah sendirinya. Yang kedua, ulama akhlak mengartikan ibadah dengan mengerjakan segala taat badaniah dan menyelenggarakan segala syariat hukum. Yang ketiga, ulama tasawuf mengartikan ibadah dengan seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsu untuk membesarkan Tuhannya. Yang keempat, ulama fikih mengartikan ibadah dengan segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Yang kedua, menjelaskan mengenai kaidah fikih dalam ibadah. Kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. Ada banyak sekali kaidah fikih yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi, ada 5 kaidah umum. Yang utama, 5 kaidah ini sering disebut sebagai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Berikut 5 kaidah fikih. Yang pertama, perkara tergantung tujuannya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesempitan mendatang kemudahan. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Berikutnya, fungsi dan tujuan ibadah. Konsep bahwa ibadah secara fungsional adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai ketauhidan dan mengokohkannya dalam jiwa. Atau dalam beberapa kitab tafsir dibahasakan bahwa seseorang hamba yang dengan jiwa raganya beribadah laksana kebun dan semakin banyak mendapat siraman melalui ibadah, maka yang bersangkutan semakin subur, yang selanjutnya nilai-nilai ketauhidan akan tumbuh dan berkembang semakin baik. Masalah tauhid dalam Islam adalah rukun iman yang pertama, yakni mengesahkan Allah dari segi zat dan sifatnya. Dan oleh karena itu, maka ibadah sebagai cara mentauhidkan Allah sangat urgent kedudukannya. Begitu urgentnya ibadah ini, maka dengan sendirinya akan diketahui bahwa ibadah bagi setiap manusia memiliki fungsi dan tujuan.
Berikut tujuan ibadah. Yang pertama, hamba karena hukum, yakni budak-budak. Yang kedua, hamba karena penciptaan, yakni manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga, hamba karena pengabdian kepada Allah, yakni orang-orang yang beriman yang menunaikan hukum Tuhan dengan ikhlas. Dan terakhir, hamba karena memburu dunia dan kesenangannya. Dari keempat tipe hamba Allah ini diketahui bahwa ternyata yang tidak menyembah kepada Allah. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan fungsi unik yang dimiliki manusia melengkapi kodrat kejadiannya, karena fungsi ini mencakup tugas-tugas peribadatan, maka ia dapat disebut sebagai fungsi ubudiyah. Keunikan fungsi ini mengandung makna bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini hanyalah semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia yang tidak beribadah kepadanya berada di luar fungsinya. Padahal secara tegas Allah menyatakan bahwa manusia juga jin diciptakan adalah semata-mata agar mereka beribadah kepada Allah. Selanjutnya pembagian ibadah. Menurut Ahmad Tips Raya dan Siti Mustia Mulia, dalam bukunya mengalami seluk-beluk ibadah dalam Islam. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah khosoh atau khusus, atau ibadah madah, ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuannya dan pelaksana telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah atau umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Pengaturan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala telah diatur dengan secukupnya, sehingga tidak mungkin berubah sepanjang masa. Hubungan manusia dengan Allah merupakan ibadah yang langsung dan sering disebut ibadah madah. Penggunaan istilah bidang ibadah madah dan bidang ibadah ghairi madah atau bidang ibadah dan bidang muamalah tidaklah dimasukkan untuk memisahkan kedua bidang tersebut, tetapi hanya membedakan yang diperlukan dalam sistematika pembahasan ilmu. Selanjutnya, membahas materi kedua, yaitu toharo dalam Islam. Pengertian toharo atau yang dikenal bersuci menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi, indrawi seperti najis, dan kotoran yang manawi seperti cacat fisik maupun non-fisik, aib. Sedangkan menurut syara, toharo adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam toharo yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar seperti tayamum, untuk menggantikan wudhu dalam keadaan tertentu. Toharo pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya toharo, mustahil akan terwujud ibadah yang sah, karena ibadah yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan bersih dan suci, atau yang biasa disebut toharo wa nadafah, untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Selanjutnya, toharo bersuci adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam beberapa macam ibadah, sebagaimana Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau sakitnya tidak boleh kena air, dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan,
lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Pembagian toharoh. Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bersuci lahiriah. Yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Dari surat Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua, bersuci batiniah. Batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan sombong. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.